Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MTSN 1 Pati ini dengan materi beberapa sunnahnya wudhu. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengertian sunnah di sini adalah sesuatu yang apabila dijalankan maka mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa. Namun tujuan beberapa sunnah di dalam wudhu ini adalah untuk menyempurnakan fardunya wudhu, sehingga kalau seseorang ingin wudhunya sempurna maka sebaiknya melakukan beberapa kesunatan wudhu ini, di mana jumlah kesunatan wudhu ini ada 12 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sunanul wudhu'i utawi iki iku nerangake pira-pira kesunatane wudhu. Wa sunanul wudhu'i utawi pira-pira kesunatane wudhu isnata asyarata iku ana 12. Jadi sunnahnya wudhu itu ada 12. Yang pertama at-tasmiyatu, suwijine maca basmalah. Qiraatu bismillahirrahmanirrahim, tegese maca bismillahirrahmanirrahim. Kesunatan wudhu yang pertama adalah membaca basmalah, yaitu bersamaan ketika seseorang membasuh kedua telapak tangan. Jadi ketika orang wudhu, ketika dia membasuh telapak tangan ini dianjurkan, disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ghuslul kafaini, lan basuh epek-epek loro. Ilal ku'aini, tumeka maring ugel-ugelan loro. Kesunatan wudhu yang kedua yaitu membasuh dua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Jadi ketika membaca basmalah ini sambil membasuh kedua telapak tangan ini. Kemudian yang ketiga, as-siwaku, lan siwakan biaroken kelawan kayu arok, au firjaunin utawa kelawan pasta gigi, au kulisyain utawa kelawan suwiji-wiji, khosinin kang sepet. Yang ketiga itu dianjurkan untuk bersiwak. Bisa jadi menggunakan kayu siwak yang dari Arab langsung atau asli dari Arab, atau dengan menggunakan pasta gigi, atau dengan sesuatu yang kasar atau bisa menghilangkan kotoran-kotoran di mulut. Itu yang ketiga. Kemudian kesunatan wudhu yang keempat, al-madmadatu, lan kekemu. Wahya utawi kekemu idkhalul ma'i ku manjingake banyu fil fami ing dalem cangkem. Sunatan wudhu yang keempat adalah berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Agar apa? Agar kotoran-kotoran yang ada di mulut ini bisa keluar atau hilang. Kemudian yang kelima, al istinsyaku, lan nyesep banyu irung. Wa huwa utawi istinsyak idkhalul ma'i kumanjingake banyu fil angfi ing dalem irung. Kesunatan wudhu yang kelima adalah menghirup air ke dalam hidung agar kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung ini bisa bersih, bisa keluar. Kemudian yang keenam,
wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Kesunatan wudhu yang keenam adalah memasukkan air ke sela-sela jenggot yang tebal. Jadi kalau jenggotnya tebal itu kalau enggak di sela-selani bahasanya, enggak dimasuki air, maka jenggot itu kotor. Nah, agar bersih ya memasukkan air ke sela-sela jenggot itu. Kemudian yang ketujuh, mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabiane sirah. Yang ketujuh yaitu mengusap seluruh rambut kepala. Jadi agar seger, agar rambut itu bersih, maka diusap semuanya, tidak hanya 3 helai atau 5 helai, tetapi semuanya. Disunahkan demikian agar rambut yang di kepala itu senantiasa bersih. Kesunatan yang ke-8 yaitu mashul udhunaini lan ngusap kuping loro bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Yang ke-8 adalah mengusap kedua telinga dengan air yang baru. Artinya tidak sekali ngambil air untuk telinga 2 atau untuk 3 kali, tetapi setiap telinga itu dengan air yang baru agar bersih telinganya. Karena kadang-kadang telinga kalau tidak diusap, nah ini banyak kotoran-kotoran yang ada di lubang telinga. Kemudian yang ke-9, takhlilu asabi ilyadeni lan nyela-nyelani piro-piro driji tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Yang ke-9 yaitu membersihkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki dengan cara memasukkan air ke dalam sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, dimasuki air agar bersih. Kemudian yang ke-10, taqdimul yumna lan dhisikake angga utawa tengen alal yusra ngerekake angga utawa kiwa. Kesunatan wudhu yang ke-10 yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, mengakhirkan anggota tubuh kiri. Jadi misalnya tangan, kalau wudhu ya tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Demikian juga kalau kaki ya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah itulah disunahkan kanan, karena kanan itu untuk sesuatu yang baik biasanya. Kemudian yang ke-11, taslisu toharoti lan ngaping teloni sesuci. Artinya kalau seseorang wudhu, dia 1 kali sudah cukup, artinya sudah sempurna basuhannya atau sudah sempurna usapannya, itu sebetulnya tidak perlu 3 kali atau 2 kali karena sudah cukup, tetapi disunahkan untuk membasuh atau mengusap anggota wudhu 3 kali. Disunahkan 3 kali agar apa? Agar sempurna, agar bersih. Namun perlu diingat, tidak perlu lebih dari 3 kali. Jadi kalau 5 kali, 7 kali malah makruh, karena termasuk israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Jadi di sini yang disunahkan adalah 3 kali. Misalnya wudhu, basuh tangan cukup 1 kali sudah cukup, ini tetap disunahkan 3 kali. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 ada al-muwalatu, artinya nuli-nuli atau berturut-turut. Jadi kalau wudhunya itu misalnya saya gambarkan membasuh wajah di Masjid MTSN 1 Pati, kemudian membasuh kedua tangan di toilet ruang guru, kemudian mengusap sebagian kepala di
kolam ruang TU atau di toilet ruang TU, kemudian nanti membasuh kakinya di ruang kamar mandi murid, nah itu tidak apa-apa, yang penting basuhan pertama itu masih basah. Tetapi yang seperti itu adalah tidak mendapat kesunatan. Yang disunahkan itu ya wudhu itu satu paket, satu qodiyah itu di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah tidak mendapat kesunatan. Apalagi kalau basuhan atau usapannya kering, maka tidak sah. Ya, kalau misalnya wudhu membasuh wajahnya di Masjid MTSN 1 Pati, kemudian membasuh tangannya itu di Masjid Pekalongan, kemudian mengusap sebagian kepala di Masjid Agung Pati, kemudian membasuh kakinya di Masjid Agung Kudus, maka wudhunya tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yaitu mualah. Mualah yang di sini ini adalah syaratnya harus masih basah. Kalau sudah kering maka tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, jika tidak satu tempat dan basuhannya sudah kering, maka wudhunya tidak sah, harus masih basah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.